Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, jumpa lagi dengan Ibu Sunar dalam pembelajaran Quran Hadis. Sebelumnya kita mulai dengan sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada hari ini Ibu akan membawakan penjelasan surat Al-Lail, yang mana surat dan artinya, ayat dan artinya, insya Allah kalian semuanya di rumah membuka Al-Quran dengan terjemahannya, baca di rumah dan berusaha untuk menghafalkannya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kita bisa mengetahui isi surat Al-Lail ini, yaitu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersikap dermawan dan larangan bersikap bakhil atau kikir. Baik anak-anakku sekalian, dalam surat ini dimulai dengan sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan dari ayat 1 sampai dengan 3 itu berisi sumpah. Demi malam, demi siang, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Sumpah di sini anak-anakku sekalian berbeda dengan sumpah yang biasa dilakukan oleh manusia. Kalau sumpah yang dilakukan oleh manusia adalah untuk meyakinkan pihak lain untuk membenarkan apa yang dia lakukan atau apa yang dia ucapkan. Itu sumpah bagi yang dilakukan oleh manusia. Namun sumpah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini adalah untuk meyakinkan, untuk memberikan pemahaman pada kita bahwa di surat ini memerlukan perhatian yang serius, yang sungguh-sungguh, karena yang dibicarakan dalam surat ini adalah sangat penting. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam sumpah yang dimaksudkan di sini adalah adanya hal yang berlawanan, yaitu di sini adanya laki-laki dan perempuan, adanya malam, ada siang. Yang paling penting isi surat ini adalah adanya larangan sikap bakhil dan perintah untuk berbuat dermawan. Baik, adapun penjelasan surat ini menurut ulama Ibnu Katsir, seorang ulama tafsir yang sangat luas ilmunya, ya, sangat terkenal, ulama tafsir yang sangat terkenal, memberikan penjelasan uraian penafsiran surat Al-Lail ini, yaitu di ayat 1, demi malam apabila gelap gulita. Demi malam menutupi, maksudnya di sini gelap gulita menutupi seluruh makhluk di alam ini, itu adalah ditutupi oleh kegelapan. Anak-anakku sekalian, perlu diketahui bahwa mungkin kalau kita yang berada di kota seperti ini, antara malam dan siang itu tidak ada bedanya. Maksudnya masalah tidak ada, seakan-akan tidak ada kegelapan, karena dengan dilengkapi dengan sarana lampu-lampu yang cukup lengkap. Tapi kalau kita pergi di pedalaman di desa sana, tentunya kita bisa melihat yang desa yang tidak memenuhi atau tidak cukup penerangan lampu-lampu yang ada di sana. Di situ kita akan melihat bahwa benar-benar di sana adalah kegelapan. Di malam hari yang kita dengar adalah kicauan-kicauan burung-burung cengkrik-cengkrik yang nyaring bunyinya, itu ya. Jadi itu gambaran keadaan di desa dan di kota mengenai adanya keadaan di waktu malam. Kemudian di ayat kedua adanya demi siang apabila terang benderang. Penafsiran di sini terang benderang maksudnya adanya sinar matahari di siang hari dengan cahayanya yang luar biasa, memanaskan bumi ini, menghidupkan suasana di siang hari. Jadi itu adalah salah satu anugerah yang terbesar anak-anakku sekalian bagi kita semuanya. Di siang hari adanya si matahari dengan sinarnya yang cukup menerangi bumi ini. Kemudian di ayat ketiga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Bisa dibayangkan anak-anakku sekalian bahwa apabila di dunia ini cuma ada laki-laki bagaimana? Apabila cuma perempuan juga bagaimana? Tentunya kayaknya akan tidak lengkap
rasanya dalam kehidupan ini tanpa adanya laki-laki dan perempuan. Ini juga membuktikan bahwa tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala penciptaannya dengan adanya penciptaan laki-laki dan perempuan. Kemudian di ayat keempat, sungguh usaha berbeda-beda. Ya. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini usahanya itu berbeda-beda. Maksudnya sini berbeda-beda amalan-amalan. Ya, amalan-amalan yang dilakukan oleh setiap hamba itu berbeda-beda. Amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan. Kemudian seorang hamba yang seorang hamba yang setiap hamba itu selalu berlawanan. Maksudnya amalan-amalan yang dilakukan oleh setiap hamba itu selalu ada baik, ada buruk, ada periang, ada pemurung, ada sikap pemarah, ada sikap penyantun, selalu berlawanan. Jadi anak-anakku sekalian, yang paling penting di sini adalah adanya sikap dermawan dan adanya sikap bakhil. Jadi perintah untuk berlaku dermawan dan larangan berlaku bakhil atau kikir. Jadi anak-anakku sekalian, kikir adalah salah satu sifat yang sangat termasuk jelek ya. Karena siapa saja yang kikir itu rasanya tidak akan banyak temannya. Ya, kalau orang yang dermawan rasanya itu akan lebih banyak temannya, lebih luas pandangannya ke depan, lebih banyak bergaul dengan orang-orang, luas dalam pergaulan kalau orang yang dermawan. Namun anak-anakku sekalian, bukan berarti kita harus menjauhi orang yang kikir, tidak. Tetapi ini adalah Ibu menjelaskan adanya sikap seperti ini, ya. Kemudian di ayat kelima, orang yang berinfak. Jadi di ayat kelima ini adanya perintah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan harta kita yang kita cintai, ya, mengeluarkan harta kita cintai fisabilillah, tentunya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kalau kita menyantuni, salah satunya adalah kita menyantuni anak yatim, membantu fakir miskin, kemudian mengeluarkan untuk membantu sarana umum, contohnya perbaikan jalan, jembatan. Perlu diketahui anak-anakku sekalian, jalan-jalan yang ada, jembatan-jembatan yang dengan musibah, longsor atau banjir itu ya. Kalau di tempat kalian atau tempat domisili kalian ada seperti itu, ada yang punya uang banyak, janganlah menutup mata, jangan menutup telinga dengan hal-hal yang seperti itu. Ini kalau kedepannya kalian sudah jadi orang kaya atau punya uang. Atau boleh jadi sekarang kalau ada di orang tuanya yang punya kemampuan, bolehlah dikasih tahu, bantu ke sana, juga membantu korban bencana alam seperti kebakaran contohnya, ya. Kemudian di salah satu sarana umum juga masjid atau rumah sakit dan ataupun sarana pendidikan, pembangunan sekolah-sekolah, banyak hal-hal yang perlu dibantu di setiap sarana pendidikan ini. Itu di anak-anakku sekalian, jalan berinfak fi sabilillah. Kemudian di ayat ke-6, dan Allah membenarkan pahala yang terbaik, dan Allah memberikan pahala yang terbaik, yaitu diberi pahala atas segala usahanya. Maksudnya di sini anak-anakku sekalian, apa yang kita lakukan, ya, apa yang kita perbuat, apa yang kita keluarkan dari harta yang kita paling cintai. Jadi kuncinya anak-anakku sekalian, harta yang kita cintai itu harus yang kita cintai baru kita keluarkan, itu ya. Yang kita cintai, yang kita keluarkan itu tidak akan sia-sia, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anakku sekalian, dalam hidup ini tidak akan ada perbuatan atau amalan yang sia-sia, yang luput dari
balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti janji Allah Subhanahu wa taala. Namun kuncinya harus didasari dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu anak-anakku sekalian, setelah mengeluarkan harta, jangan dihapus pahalanya dengan mengungkit-ungkit atau dengan menyebarkan, memberitahu kepada orang lain tentang apa yang telah kita perbuat. Cukup kita sendiri yang mengetahui, kita niat karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan mendapat pahala. Dan setiap pahala, setiap perbuatan yang kita lakukan itu akan mendapat ganjaran di akhirat nanti, insya Allah. Kemudian Allah juga akan memberikan jalan yang mudah. Maksudnya di sini jalan yang mudah adalah jalan kebaikan. Ini menurut Ibnu Abbas. Jadi jalan yang mudah, jalan kebaikan. Jadi anak-anakku sekalian, kalau orang yang sudah berbuat baik, diberi jalan yang kebaikan, sudah berbuat baik, itulah anak-anakku sekalian adalah jauh dari perbuatan yang dilarang, karena perbuatan yang baik-baik itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah dikatakan orang yang bertakwa. Jadi anak-anakku sekalian, orang yang bertakwa, orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah dengan tidak mengungkit-ungkitnya lagi, itu insya Allah akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat nanti akan diberi pahala balasan yang memuaskan, yaitu Jannatun Na'im, surganya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi cita-cita tertinggi kita dalam hidup ini, anak-anakku sekalian. Jadi anak-anakku sekalian, kalau ditanya apa cita-cita yang tertinggi dalam hidup kita, kalau ibu menjawab insya Allah ingin mendapatkan balasan surga di akhirat nanti. Kemudian di akhir Allah akan memberikan ganjaran bagi orang yang berlaku bakhil atau kikir. Ya, ganjaran karena itu adalah perbuatan atau sikap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bersikap kikir atau bakhil. Ganjarannya apa? Insya Allah anak-anakku sekalian akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Nauzubillahi min dzalik, anak-anakku sekalian. Baiklah anak-anakku sekalian, itulah pembelajaran yang Ibu bisa berikan, Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dan sebagai kesimpulan, surat ini berisi perintah gemar bersedekah atau berimpak atau gemar atau bersifat dermawan. Dan balasannya, kemudian larangan bersikap bakhil atau kikir beserta ganjarannya. Jadi kalau yang baik-baik itu dibalas, kalau yang jelek-jelek yang tidak baik itu akan diganjar. Itu ya anak-anakku sekalian. Sekian, semoga kita semua sehat selalu anak-anakku sekalian. Bila di rumah jangan lupa menjaga kesehatan, jangan banyak keluar rumah. Kalaupun mesti keluar, jangan lupa memakai masker, ikuti protokol kesehatan, jangan berkerumun. Kalau tidak penting, tidak usah keluar rumah, tetaplah di rumah, belajar anak-anakku sekalian. Insya Allah kita bertemu kembali pada minggu yang akan datang. Kepada Allah jualah kita berserah diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.